Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam renungan harian. Dan sebelum kita mendengarkan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik, yang melimpahkan kasih-Mu selalu baru untuk kami semua. Dan biarlah pada hari ini kami menerima berkat-Mu melalui perenungan pada hari ini. Roh Kudus mengurapi kami untuk memberikan pewahyuan hingga iman kami dapat bertumbuh. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini Bapak Ibu, saya melanjutkan perenungan dari tokoh Raja Hizkia. Dan hari ini terambil dari 2 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Hari ini topiknya adalah membangun hubungan dengan Bapa. Saya sudah membahas tentang kembali kepada Allah, di mana Hizkia menyerukan untuk kembali, untuk bertobat kepada Allah Israel. Nah saudara, langkah kedua yang dilakukan oleh Hizkia setelah dia kembali kepada Tuhan adalah membuka kembali pintu-pintu rumah Tuhan yang ditutup oleh Raja Ahaz. Hizkia memerintahkan imam Lewi untuk menguduskan diri mereka, menempatkan mereka kembali untuk menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, dan kembali mempersembahkan korban-korban untuk Tuhan Allah mereka. Bapak Ibu, pujian dan penyembahan ini merupakan aktivitas rohani yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan doa orang percaya. Karena biasanya di dalam aktivitas berdoa kita mengikut sertakan pujian dan penyembahan di dalamnya. Nah, kalau kita bicara tentang pujian dan penyembahan, saya mau ingatkan kembali, apa sih itu pujian? Pujian merupakan ekspresi kekaguman kita kepada perbuatan Allah, merupakan bentuk sorak-sorai dari umat Tuhan kepada perbuatan Allah. Sedangkan penyembahan berasal dari kata proskuneo, yang artinya sama seperti seekor anjing mencium menjilat tangan tuannya, atau arti lainnya sujud bertelut dengan dahi menempel di lantai, atau kata lainnya tiarap dengan sikap hormat. Saudara, pujian penyembahan merupakan ekspresi kekaguman, baik dengan sorak-sorai atau dengan sikap kekaguman hormat, saudara, dengan kerendahan hati. Dua bagian ini merupakan aktivitas rohani yang dapat digabungkan di dalam aktivitas lain, saudara, yang kita sebut adalah doa. Karena doa berbicara tentang nafas orang Kristen, doa berbicara tentang hubungan komunikasi dua arah antara Bapa di surga dengan kita. Raja Hizkia mengembalikan aktivitas ini dalam kehidupan kerajaan rakyat bangsa Israel yang dipimpin oleh Hizkia. Hizkia mengetahui bahwa pentingnya aktivitas untuk memuji menyembah Tuhan. Hizkia mengetahui pentingnya agar kehidupan rakyat Yehuda itu gak hanya fokus dengan kehidupan hidup mereka, tetapi Hizkia mau supaya bangsa Israel mempunyai aktivitas yang meninggikan, mengagungkan, memuji Tuhan, mendengarkan, menyanyikan untuk Tuhan Allah mereka. Nah saudara, ini yang dikatakan membangun hubungan dengan Allah. Apa yang kita dapat renungkan? Allah mengirim Yesus untuk memulihkan hubungan dengan kita manusia berdosa. Karena sejak kita jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Bapa di surga terputus, dan hanya dengan Yesus saja hubungan itu dapat dikembalikan dan itu dapat dipulihkan. Aktivitas rohani yang Hizkia lakukan bersama dengan rakyatnya, saudara, belum sempurna tanpa kehadiran Yesus Sang Juru Selamat yang mengampuni dosa umat manusia dan yang percaya kepada Yesus Juru Selamat dunia. Aktivitas rohani itu hanya sekedar aktivitas agamawi tanpa kita percaya kepada Yesus yang menjadi jembatan penghubung hubungan kita dengan Bapa di surga. Nah saudara,
Bapa di surga mengirim anaknya yang bernama Yesus Kristus untuk memulihkan apa? Memulihkan rasa malu kita. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia memiliki rasa malu, memiliki rasa bersalah. Sehingga apa? Manusia berusaha menutupi rasa malu dengan berusaha sebaik-baiknya. Itu juga yang selalu ditawarkan oleh dunia ini. Dunia menawarkan untuk punya uang banyak, untuk jadi orang sukses. Kenapa saudara? Karena dengan uang dapat menyingkirkan rasa malu atau rasa bersalah. Dengan uang bisa menyingkirkan rasa malu atau rasa bersalah. Atau dengan sukses dapat menyingkirkan rasa malu atau rasa bersalah. Dengan memiliki kekuasaan, kuasa, posisi, maka kita dapat diterima oleh orang lain. Jadi saudara, Bapak Ibu, saat kita menutupi rasa malu atau rasa bersalah dengan hal-hal jasmani yang dibangun oleh dunia, tatanan dunia, punya uang banyak, penampilan, sukses, kita tutupi rasa malu dan rasa bersalah itu adalah penutup yang palsu. Saudara, kalau kita mau menutupi rasa malu dan rasa bersalah, saudara, kita harus melihat kepada Yesus. Karena Yesus datang untuk menutupi rasa malu kita, rasa bersalah kita. Dia mati di atas kayu salib, dan cara matinya, saudara, untuk kita semua, untuk menanggung rasa malu kita, menanggung rasa bersalah kita. Cara mati Tuhan Yesus itu gak wajar. Kenapa? Dia harus malu menanggung kata-kata kasar, hina, pukulan, mahkota duri. Bahkan dia tergantung di kayu salib tanpa selembar sehelai benang pun, saudara, begitulah Yesus mati di kayu salib. Yesaya 53 katakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bahkan Yesaya mengatakan cara matinya Tuhan Yesus, kita pun menutup mata kita. Kenapa saudara? Karena kita gak sanggup untuk melihat seorang pribadi yang tergantung di kayu salib menutupi rasa malu dan rasa bersalah saudara dan saya yang ada di dalam dosa. Ya, Yesus sudah menanggungnya. Kita nggak perlu lagi mengejar sukses. Kita nggak perlu lagi mengejar penampilan yang trendy, yang membangun untuk menutupi rasa malu kita. Kita nggak perlu lagi mengejar kekayaan untuk menutupi rasa bersalah. Kita nggak perlu lagi mengejar kesuksesan. Kenapa saudara? Karena Kristus sudah membayarnya di atas kayu salib. Saudara berpenampilan bukan karena untuk menutupi rasa malu, tapi saudara berpenampilan trendy karena perbuatan Kristus. Saudara kaya untuk menjadi berkat, saudara sukses untuk menjadi berkat. Saudara mengejar itu semua bukan untuk menutupi malu dan bersalahmu, tetapi saudara mengejar itu karena apa? Karena perbuatan Kristus yang sudah ada di dalam diri saudara, dan saudara menjadi berkat. Jadi saudara, Hizkia memulihkan kembali kerajaannya dengan membangun puji-pujian, nyanyian-nyanyian, hingga terbangun hubungan kepada Allah nenek moyang mereka. Yesus datang untuk memulihkan hubungan saudara dan saya, untuk kita dapat kembali memiliki hubungan dengan Bapa di surga. Yesus datang menanggung malu, tergantung di kayu salib, agar kita dapat memiliki hubungan yang baik, yang sehat dengan Bapa di surga. Mari saudara, fokuslah dan kejarlah Yesus dalam kehidupanmu, dalam keseharianmu, karena Dia sudah menanggung semua rasa malu dan rasa bersalah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kami percaya kami tidak mau membangun kesuksesan kami,
kekayaan, kedudukan kami, penampilan kami hanya untuk menutupi rasa malu, rasa bersalah jasmani kami karena dosa. Tidak Tuhan, tapi kami mau membangun semuanya itu karena Kristus yang sudah membuatnya, Kristus yang sudah melakukannya, mengambil bagian untuk menutupi dosa, mengampuni dosa kami, menutupi hukuman yang harus kami terima. Kami mau membangun kesuksesan kami di dalam Kristus untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi terang bagi banyak orang Tuhan, karena Engkaulah yang sudah berbuat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan dalam keseharian kami hari ini, kami minta supaya kami dapat terus membangun hubungan kami di dalam Engkau melalui kedisiplinan rohani kami. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami terus membangun hubungan pribadi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.